Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila Mutmainah dari kelas 2B Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 yang akan membahas tentang imunisasi. Di sini saya tidak sendiri dan bersama teman-teman saya yang beranggotakan Rifa, Salsa, Rahmi, Resti, dan Aziza. Langsung saja saya persilakan kepada teman-teman saya. A. Pengertian imunisasi. Imunisasi merupakan sebuah program yang dengan sengaja memasukkan antigen lemah agar merangsang antibodi keluar sehingga tubuh dapat resisten terhadap penyakit tertentu. Menurut Prof. Ferawati 2010. Adapun menurut Ainul 2009, imunisasi merupakan usaha memberikan kekebalan kepada bayi dan anak dengan memasukkan vaksin dalam tubuh agar tubuh membuat zat anti untuk mencegah terhadap terjadinya penyakit tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan imunisasi. Program imunisasi bertujuan untuk memberikan kekebalan pada bayi agar dapat mencegah penyakit dan kematian bayi, serta pada anak yang disebabkan oleh penyakit yang sering berjangkit. Tujuan pemberian imunisasi diharapkan anak menjadi kebal terhadap penyakit, sehingga dapat menurunkan angka morbiditas dan mortalitas, serta dapat mengurangi kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Tujuan pemberian imunisasi lainnya yang pertama yaitu meningkatkan kekebalan tubuh pada anak. Yang kedua, menurunkan angka kematian. Yang ketiga, imunisasi dapat mencegah timbulnya jenis penyakit tertentu pada anak. Namun, bila anak terserang juga penyakit tersebut, maka anak tidak akan sakit lebih parah dan mencegah terjadinya kecacatan seperti pada penyakit poliomyelitis. Dan yang keempat, mengendalikan wabah. Selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan manfaat imunisasi. Apa saja manfaat imunisasi itu? Yang pertama ada manfaat untuk anak, yaitu mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit dan kemungkinan cacat atau kematian. Yang kedua, manfaat untuk keluarga, menghilangkan kecemasan dan psikologi pengobatan bila anak sakit, mendorong pembentukan keluarga apabila orang tua yakin bahwa anaknya akan menjalani masa kanak-kanak yang nyaman. Dan yang ketiga, manfaat untuk negara, yaitu memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk melanjutkan pembangunan negara. Selanjutnya yaitu kontraindikasi pemberian imunisasi. Yang pertama yaitu vaksin BCG atau Bacillus Calmette-Guerin. Kontraindikasinya yaitu yang pertama adanya penyakit kulit yang berat atau menahan seperti eksim, furunkulosis, dan sebagainya. Yang kedua, orang yang sedang menderita penyakit TBC. Kemudian vaksin DPT atau difteri, pertussis, tetanus. Kontraindikasinya gejala-gejala keabnormalan otak pada bayi baru lahir atau gejala serius keabnormalan pada saraf merupakan kontraindikasi pertussis. Anak-anak yang mengalami gejala-gejala parah pada dosis pertama, komponen pertussis harus dihindari pada dosis kedua, dan untuk meneruskan imunisasinya dapat diberikan DT. Kejang atau gejala kelainan otak pada bayi baru lahir atau kelainan saraf serius. Selanjutnya vaksin hepatitis B dengan kontraindikasinya hipersensitif terhadap komponen vaksin, sama halnya dengan vaksin-vaksin lain. Vaksin ini tidak boleh diberikan kepada penderita infeksi berat seperti kejang. Selanjutnya yaitu vaksin polio. Kontraindikasinya yaitu pada individu yang menderita imun defisiensi tidak ada efek berbahaya yang timbul akibat pemberian polio pada anak yang sedang sakit. Namun jika ada keraguan, misalnya sedang menderita diare, maka dosis ulang dapat diberikan setelah sembuh.
Pada individu yang menderita imunodefisiensi dapat pula diberikan pemberian vaksin IPP atau inaktif polio vaksin. Kontraindikasinya yang pertama yaitu sedang menderita demam, penyakit akut atau penyakit kronis progresif. Yang kedua, hipersensitif pada saat pemberian vaksin ini sebelumnya. Yang ketiga, penyakit demam akibat infeksi akut dengan tunggu sampai sembuh. Dan yang keempat, alergi terhadap streptomycin. Selanjutnya, vaksin campak. Kontraindikasi individu yang mengidap penyakit imunodefisiensi atau individu yang diduga mengidap gangguan respon imun karena leukemia, limfoma, lesis, dan efek samping imunisasi dasar lengkap. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis imunisasi. Imunisasi telah dipersiapkan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan efek-efek yang merugikan. Imunisasi ada dua macam. Yang pertama, imunisasi aktif. Imunisasi aktif merupakan suatu pemberian bibit penyakit yang telah dilemahkan atau bisa disebut juga vaksin agar nantinya sistem imun tubuh merespon spesifik dan memberikan suatu ingatan terhadap suatu antigen. Sehingga ketika terpapar lagi, tubuh dapat mengenali dan meresponnya dengan baik. Yang kedua yaitu imunisasi pasif. Imunisasi pasif merupakan suatu proses peningkatan kekebalan tubuh dengan cara pemberian zat imunoglobin, yaitu zat yang dihasilkan melalui suatu proses infeksi yang dapat berasal dari plasma manusia atau kekebalan yang didapat bayi dari ibu melalui plasenta atau binatang yang digunakan untuk mengatasi mikroba yang sudah masuk dalam tubuh yang terinfeksi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam imunisasi. Yang pertama, vaksin BCG atau Bacillus Calmette-Guerin. Bacillus Calmette-Guerin adalah vaksin hidup yang dibuat dari Mycobacterium bovis yang dibiak selama 1-3 tahun, sehingga didapatkan hasil yang tidak virulen, tetapi masih mempunyai imunogenitas. Vaksinasi BCG menimbulkan sensitivitas terhadap tuberkulin, tetap tidak mencegah infeksi tuberkulosis, tetapi mengurangi resiko terjadi tuberkulosis berat, seperti meningitis TB dan tuberkulosis miliar. Efek samping imunisasi BCG tidak menyebabkan reaksi yang bersifat umum, seperti demam. Setelah 1-2 minggu akan timbul indurasi atau kemerahan di tempat suntikan yang berubah menjadi pustul, kemudian pecah menjadi luka. Luka ini tidak perlu pengobatan, akan sembuh secara spontan dan menimbulkan tanda pasut. Kadang-kadang terjadi pembesaran kelenjar regional di ketiak dan atau leher, terasa padat, tidak sakit, dan tidak menimbulkan demam. Reaksi ini normal, tidak perlu pengobatan dan akan menghilang dengan sendirinya. Efek samping 2-6 minggu setelah imunisasi BCG, daerah bekas suntikan timbul bisul kecil atau disebut papula yang semakin membesar dan dapat terjadi ulserasi menimbulkan jaringan parut dengan diameter 2-10 mm. Yang kedua, vaksin DPT atau difteri pertussis tetanus. Vaksin DPT adalah vaksin yang terdiri dari toksoid difteri dan tetanus yang dimurnikan serta bakteri pertussis yang telah dinaktivasi. Efek samping gejala-gejala yang bersifat sementara seperti lemas, demam tinggi, iritabilitas, dan meracau yang biasanya terjadi setelah 24 jam imunisasi. Reaksi lokal sementara seperti bengkak, nyeri, dan kemerahan pada lokasi suntikan disertai demam dapat timbul dalam jumlah besar kasus. Kadang-kadang reaksi ini bersifat berat seperti demam tinggi, iritabilitas atau rewel, dan menangis dengan nada tinggi dapat terjadi setelah 24 jam pemberian.
Selanjutnya yaitu vaksin hepatitis B. Vaksin hepatitis B adalah vaksin virus rekombinan yang telah diinaktivasikan dan bersifat infektius. Berasal dari HB-SAg yang dihasilkan dalam sel ragi. Efek samping reaksi lokal seperti sakit, kemerahan, dan pembengkakan di sekitar tempat penyuntikan. Reaksi yang terjadi bersifat ringan dan biasanya hilang setelah 2 hari, menurut Departemen Kesehatan RI 2006. Yang selanjutnya yaitu vaksin polio. Vaksin polio sering juga disebut oral polio vaksin. Vaksin oral polio adalah vaksin yang terdiri dari suspense virus polimolitis tipe 1, 2, dan 3 yang sudah dilemahkan, dibuat dan dibiarkan jaringan ginjal gerak dan distabilkan dengan sukrosa. Efek samping pada imunisasi oral polio ini jarang terjadi. Setelah mendapat vaksin polio, bayi boleh makan dan minum seperti biasa. Apabila muntah dalam 30 menit, segera diberi dosis ulang. Baik, selanjutnya yaitu vaksin inaktif polio vaksin atau disebut dengan IPF. Imunisasi IPF merupakan salah satu vaksin untuk mencegah polio. Tidak hanya vaksin oral polio yang diberikan melalui mulut. Pencegahan terhadap virus polio dapat dilakukan dengan cara imunisasi polio injeks atau suntikan. Efek samping reaksi lokal pada tempat penyuntikan biasanya yaitu nyeri, kemerahan, indurasi, dan bengkak biasa terjadi dalam waktu 48 jam setelah penyuntikan dan bisa bertahan selama 1 atau 2 hari ke depan. Dan yang terakhir adalah vaksin campak. Vaksin campak merupakan vaksin virus hidup yang dilemahkan. Setiap dosis berjumlah 0,5 mili, mengandung tidak kurang dari 1000 infektif unit virus strain dan tidak lebih dari 100 mcg residu kanyamin dan 30 mcg residu eritromin. Efek samping hingga 15% pasien dapat mengalami demam ringan dan kemerahan selama 3 hari. Dapat terjadi 8-12 hari setelah melakukan vaksin, menurut Departemen RI tahun 2006. Jadwal pemberian imunisasi dasar lengkap. Umur 0-7 hari, jenis imunisasinya HB0. Umur 1 bulan, jenis imunisasinya DPT. Umur 1 bulan, jenis imunisasinya BCG dan polio 1. Umur 2 bulan, jenis imunisasinya DPT atau HB1 dan polio 2. Umur 3 bulan, jenis imunisasinya DPT atau HB2 dan polio 3. Umur 4 bulan, jenis imunisasinya DPT atau HB3 dan polio 4. Umur 9 bulan, jenis imunisasinya campak. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari kami pembahasan tentang imunisasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.